Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pertama tentu kita mari bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa kita terima dan insya Allah akan senantiasa ditambahkan ketika kita mensyukurinya. Selawat salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, banyak manusia menganggap bahwa ujian yang diberikan oleh Allah itu adalah sesuatu yang sifatnya hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak diharapkan oleh manusia. Namun pada dasarnya semua bagian dari hidup kita ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sesungguhnya setiap jiwa pasti merasakan mati, dan kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Dari ayat tadi kita tahu bahwa ujian itu ada dua bentuknya, yaitu bisyarri wal khair, yaitu dengan keburukan dan kebaikan. Mufasir sependapat bahwa penyebutan keburukan terlebih dahulu menunjukkan bahwa satu esensi kepentingannya bahwa manusia harus berfokus pada ini karena banyak manusia yang gagal ketika diuji dengan kebaikan. Manusia sering diuji lalai dengan nikmat-nikmat yang diberikan. Bahkan dua hal penting yang sering membuat manusia lalai adalah dua nikmat, sebagaimana disampaikan Rasulullah. Nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua bentuk ujian nikmat yang banyak manusia terberdaya kepadanya adalah kesehatan dan waktu luang. Kaum muslimin yang berbahagia, manusia juga mempunyai sifat tentang kufur ini menjadi hal yang sering menghinggapinya, sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Adiyat ayat 6. Innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia itu sangat kufur kepada Rabb-Nya. Wa innahu ala dzalika lasyahid, di ayat 7 berikutnya. Sungguh manusia itu tahu akan kekufuran dirinya sendiri. Bahkan kekufuran itu disadari, namun banyak tetap dijalankannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ujian kenikmatan sering membuat kita justru gagal dalam menghadapinya. Rasulullah SAW memberi satu peringatan, mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsatad dunya. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kamu, tapi aku khawatir bahwa kalau kamu diuji dengan dunia itu dan kamu gagal untuk menghadapinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagaimana kita bisa melihat manusia di sekitar kita, bahkan mungkin kita sendiri mengalami ketika kita diuji dengan kebaikan ini justru kita terlalaikan. Banyak orang yang justru dia bersyukur, berfoya-foya, bersenang-senang ketika mendapat satu amanah yang sebenarnya itu adalah ujian yang cukup berat. Itu mestinya sesuatu yang harus disikapinya dengan hati-hati, karena di balik itu ataupun dalam pelaksanaan amanah itu penuh dengan suatu kepercayaan, penuh dengan suatu hal-hal yang harus dilakukan yang mestinya itu berpotensi besar untuk menjerumuskannya ke dalam satu dosa. Bagaimana orang mendapat satu jabatan kemudian bersyukur dengan mengundang pesta makan-makan dan berbagai macam kesenangan-kesenangan yang lain. Sementara sebenarnya ujian-ujian yang sifatnya keburukan yang dianggap manusia sebagai sesuatu hal yang tidak menyenangkan
justru dapat mengingatkannya kepada Allah. Dan ujian yang sifatnya keburukan ini sebenarnya jumlahnya ataupun kapasitasnya itu kecil dan lebih sedikit dibandingkan dengan yang lainnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris shabirin." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ditegaskan dalam ayat ini dan dari beberapa terjemah yang lain sama, yaitu dengan sedikit ujian yang Allah berikan kepada manusia yang sifatnya keburukan sebenarnya hanya sedikit dibandingkan dengan kenikmatan yang diberikan. Sedikit sakit, sedikit kekurangan, sedikit penderitaan, namun manusia memang sering berlebihan seperti bagaimana disampaikan dalam ayat di atas, sehingga penderitaan yang sedikit ini dijadikan sesuatu yang dibesar-besarkan, sehingga seolah-olah bahwa nikmat Allah itu begitu tidak dia terima dan justru banyak penderitaan yang akan menyengsarakannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mestinya dengan penderitaan yang sedikit ini menjadi pengingat bagi kita, dan sebenarnya juga secara umum kita bisa menghadapinya, bahwa dengan penderitaan yang diberikan kepada kita itu nanti akan membuat kita mengingat pada Allah. Ketika sakit, kita akan mengingat kepada Allah bagaimana kita untuk senantiasa menjaga diri kita ini, berzikir, kemudian berupaya, berusaha untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa yang diberikan Allah kepada kita, semua ujian itu tidak lain adalah punya tujuan yang mulia pula, punya tujuan kebaikan bagi manusia itu sendiri juga. Paling tidak ada 3 hikmah dari ujian yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Yang pertama adalah pengukur dosa. Beberapa hadis menyatakan bahwa ketika manusia bersusah payah bercapek-capek dengan penderitaannya, dan dia terima itu sebagai satu bagian dari hal yang harus dijalani dan sebagai bagian dari ujian kesabarannya, maka tidak lain adalah itu jalan untuk bisa terampuni dosa-dosanya. Bahkan duri yang menusuk dalam daging kita itu juga menjadi satu pengurang dosa. Rasa sakit yang kita rasakan dan juga penderitaan yang kita alami, ketika kita terima dengan penuh kesabaran, akan menjadi pengurang dosa-dosa kita. Dan yang kedua adalah bahwa dengan ujian itu Allah akan mengangkat derajat manusia. Seorang siswa akan naik kelas tentu harus mengalami ujian terlebih dahulu. Seorang pejabat harus naik jabatannya, tentu harus melewati suatu proses-proses ujian terlebih dahulu. Apakah itu yang disebut dengan tes kompetensi atau fit proper test atau apapun bentuk-bentuk ujiannya. Tapi sama halnya dengan itu, bahwa Allah akan mengangkat manusia itu dalam derajat yang lebih tinggi melalui suatu ujian yang diberikan. Dan selanjutnya adalah bahwa hikmah ujian itu adalah jalan bagi kita untuk menuju surganya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mungkin demikian sekilas yang kita bisa sampaikan terkait dengan ujian yang diberikan Allah kepada kita, yang tentu harus kita terima sebagai sesuatu yang akan membuat kita menuju surganya, karena 2 kunci utama surga adalah kesabaran dan kesyukuran. Jadi ketika ujian itu sifatnya nikmat, tentu kita syukuri, maka itu adalah kebaikan yang kita dapatkan. Dan ketika ujian yang berupa keburukan yang di mata manusia seperti itu, kita terima dengan sabar, maka itu juga menjadi bagian dari kunci menuju surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.